Jejak Edi Mulyadi, Sekjen GNPF Ulama menyaru wartawan FNN, Fake News Network. Penulis Ronindo. Di sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Edi Mulyadi sempat menarik simpatisan FPI lewat unggahan videonya di YouTube lewat kanal Bang Edi Channel. Dengan modus menyogok saksi mata sebesar Rp150.000, Edi Mulyadi langsung ngetop karena investigasinya seolah meyakinkan. Para penonton yang tidak kritis terbohongi mentah-mentah oleh cara Edi mendramatisir dengan sandiwara kepalsuan yang menyihir. Mengaku diri wartawan senior dari FNN, Forum News Network, ternyata sandiwaranya langsung terbongkar habis oleh netizen. Kecurigaan langsung muncul apakah dia memang benar-benar wartawan atau wartawan abal-abal. Sebenarnya orangnya berbakat di bidang jurnalistik, apalagi terbukti dia penulis aktif di Kompasiana. Ditambah jago cuap-cuap juga, lengkap sudah. Edi Mulyadi memakai model investigasi jurnalis untuk menggali keterangan saksi mata penembak FPI DKM 50. Tapi karena sudah beriman penuh dan tunduk pada Imam Jumbo, Imam DPO, maka akal sehatnya pun langsung berkarat. Terkuak sudah jejak digitalnya berceceran di Google. Sebagai seorang caleg PKS yang gagal, Edi juga ternyata korlap BA212 untuk kegiatan-kegiatan demo aksi 212 dan demo kekinian yang memprotes pemerintah secara brutal. Di samping itu, dia juga menyaru sebagai ustadz. Pokoknya Edi ini orang yang serba bisa. Provokator merangkap korlap demo ya iya, mau jadi penceramah agama juga oke, termasuk jadi wartawan abal-abal. Makanya ngaku diri dari media FNN itu membuat geli. Karenanya ada yang memplesetkan FNN itu jadi Fake News Network. Mau niru-niru CNN dan memilih FNN jadinya konyol bin tolol. Aksi yang terbilang ikut menyeret namanya adalah dia pernah menjadi korlap demo aksi anak NKRI di akhir Juni 2020. Jangan percaya dengan nama aksi yang seolah nasionalis tapi isinya radikalis semua. Pada saat itu terjadi pembakaran bendera PDIP yang menghebohkan. Ketika ditanya, si Edi tak mau bertanggung jawab dan mengaku tidak tahu. Kasus ini sempat masuk dalam penyelidikan kepolisian. Jadi jejaknya sebagai boang provokator baik di media maupun lapangan sangat komplit, serba bisa. Orang seperti ini yang sangat berbahaya karena ikut terjun di semua medan dan masuk di hampir semua lini baik di ormas keagamaan maupun politik. Parahnya Edi Mulyadi juga merupakan pendukung Hizbut Tahrir bersama 212 dan FPI. Mereka masuk dalam satu barisan bersama Hizbut Tahrir. Ngeri. Terkuak seperti dugaan penulis, dia memang kerja serabutan alias borongan, nyambi apapun untuk hidup termasuk menyambar apa yang termasuk haram. Celakanya dia berafiliasi dengan grup radikalis. Lihat saja jejaknya dari Kompasiana. Investigator SeaWorld yaitu Nafsi pernah membongkar profilnya tahun lalu sampai viewersnya juga luar biasa 55.000. Penulis menemukan informasi bahwa dia merupakan salah satu penulis yang bergabung di Kompasiana sejak 23 Mei 2014 silam dengan nama Edi Mulyadi lagi. Tolong dicatat, dalam akun tersebut dia menuliskan dirinya sendiri sebagai seorang jurnalis, media trainer, konsultan, praktisi PR. Tahun 2019 silam, si Edi banyak membuat tulisan yang memfitnah sekaligus menghina pemerintah. Jadi orangnya memang produktif untuk membuat tulisan yang bernada provokatif. Terungkap pula dia caleg gagal untuk DPR dari PKS di tahun 2019. Dengan gagalnya berkiprah di DPR, maka Edi pun langsung turun ke lapangan untuk melampiaskan sakit hati. Lantas, apalagi jabatan Edi ini dan kenapa getol membela Laskar Rijik? Terungkap bahwa dia sebenarnya Sekjen GNPF. Pada bulan Agustus tahun 2019, dia tampil dalam konferensi pers jelang Ijtima Ulama 4 di Hotel Lor-In Sentul Bogor. Alam deretan foto terlihat formasi lengkap GNPF, yaitu Ketua Umum Front Pembela Islam FPI, Sobri Lobis, mengapit Sekjen GNPF Ulama Edi Mulyadi, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif. Makanya dalam video terbarunya yang penuh kebohongan, Edi berharap Allah membukakan lagi pintu-pintu kebohongan yang dibangun dari satu kebohongan ke kebohongan lain. Ternyata kebohongannya sendiri bersama ormas yang didukungnya yang semakin terlucuti.
Kedua dari ini akhirnya terbongkar. Ngaku wartawan supaya bisa dipercaya oleh netizen. Tapi ternyata pengurus dan pembela ulama macam Rizik. Makanya langsung menyaru ke TKP dan menampilkan dirinya sebagai sosok wartawan senior FNN. Fix alias pengibul belaka. Gagal jadi anggota DPR, maka jadilah pelampiasan rasa sakit hatinya dengan melakukan pembohongan publik. Seandainya ditangkap, maka formasi 212 yang masuk bui makin lengkap untuk reuni di penjara, mewujudkan impian reuni 212 yang gagal di tahun ini. Begitulah kura-kura. Sulit banget buat saya untuk tidak melakukan kilas balik yang dikerjakan terhadap Ahok sejak tahun 2016 silam. Sulit sekali untuk saya tidak mengait-ngaitkan hal-hal yang terjadi selama tahun 2020 dengan mengkaitkannya di tahun 2016. Selama ini saya kira karma itu sebatas teori pepesan kosong, tapi ternyata semuanya berubah. Saya melihat adanya keterkaitan dan hal-hal yang terus saling merajut membentuk sebuah narasi besar. Narasi yang bukan dikarang-karang oleh manusia karena manusia sangat terbatas. Dan narasi ini terlalu sempurna untuk dianggap sebagai konspirasi. Untuk mempersingkat waktunya, mari kita simak berbagai kejadian dari tahun 2016 sampai tahun 2020. 4 tahun berselang, berbagai kejadian mewarnai Indonesia, khususnya di ibu kota. Kita mulai satu persatu. Sejak Ahok menjadi gubernur di tahun 2014, serangan bertubi-tubi menghantam Jokowi dan Ahok. Gerindra menjadi partai yang paling gencar menyerang Joko Widodo dan Ahok. Jokowi saat menjadi gubernur didukung Gerindra. Tapi 2014 adalah tahun di mana Gerindra sakit hati. Jokowi mencalonkan diri jadi presiden lewat jalur partai terbesar di Indonesia, PDI Perjuangan. Di bawah komando Megawati, Joko Widodo dan Yusuf Kala maju bertarung melawan Prabowo Hatta yang saat itu merupakan calon tunggal. Dari sini, serangan terhadap personal Jokowi dijalankan oleh Gerindra lewat Lanyala. Dia adalah kader Gerindra sejak tahun 2009 sampai 2018. 9 tahun di Gerindra, dia mengaku dia membuat isu PKI. Dia sudah minta maaf sama Jokowi. Tahun 2014, isu PKI dihembuskan, Jokowi tetap menang. Ini karma pertama yang didapatkan oleh Gerindra. Menghina orang lewat personal, justru Jokowi mendapatkan simpati rakyat. Tahun 2014, Jokowi menang. Itu buah yang dipetik oleh Gerindra. Kemudian lanjut di tahun 2016, ketika Ahok mencalonkan diri kembali menjadi gubernur, Buniani melakukan pembusukan nama Ahok lewat ucapan Ahok yang dipotong. Masa marah. Seluruh umat saat itu terkecoh dan ketipu sama ucapan Ahok yang dipotong. Lalu Ahok dipenjara. Dalam proses sebelum dipenjara, Ahok mengatakan sebuah kalimat menakutkan yang melintasi segala waktu. Dia mengatakan saat di persidangan di hadapan hakim dan saksi pada saat itu, bahwa siapa yang menjalimi dirinya akan dipermalukan satu persatu.